Selamat pagi Mas Erwin dan teman-teman semua. Mohon maaf ini nggak bisa ikut check-in langsung ya. Jadi saya rekam aja ini supaya lebih jelas memberikan informasinya. Jadi untuk bidang pengendalian anggaran dan perbendaraan, ini update sampai tengah Oktober ya. Itu di tabel yang kiri, itu persentase serapan relatif masih rendah ya. Program-program ini yang tinggi itu baru ada di DKM, itu pun tinggi karena memang alokasi dananya tidak besar gitu ya. Nah, sementara yang paling urgen untuk bisa segera digenjot itu adalah di bidang komunikasi. Dan komunikasi itu baru 5,6 dari anggaran 1,6 miliar. Sementara MSIB sudah 22% dan ini berproses. Kemudian untuk proyeksi serapan, ini Pak Haryono sudah mencoba untuk menerjemahkan Oktober, November, Desember, sehingga harapannya nanti November itu semua kegiatan, program dan bidang, kemudian juga di PPKM, pimpinan pusat, itu sudah ada serapan yang cukup besar, karena kita di minggu pertama Desember itu harus sudah menyelesaikan laporan keuangan. Jadi ini serapan harus sudah selesai di situ. Nah, ini maka ada beberapa titik krusial karena di sini angkanya masih besar-besar, sehingga harapannya ini di bulan Oktober dan November ini timnya Pak Haryono menempel ketat dari program dan bidang untuk memastikan serapannya itu bisa sesuai dengan targetnya ini. Kalau tidak nanti ini akan jadi masalah karena nanti Desember kita punya saldo yang cukup besar, sementara kita tidak bisa ada luncuran untuk 2023 dari 2022, jadi itu dikembalikan ke kas negara dan nanti implikasinya ke anggaran 2023 itu mungkin tidak bisa disetujui sebesar yang kita ajukan gitu ya. Nah, yang besar-besar itu untuk apa? Ini beberapa misalnya untuk operasional di UGM mulai dari fasilitas untuk tim, kemudian ada kesekretariatan, ini tagihan-tagihan yang sudah mulai proses dibayarkan. Minggu kedua ini selesai. Terus di sini untuk program ini ada beberapa yang terkait dengan honor reviewer MSIB 4, kemudian eh, honor verifikator kampus mengajar, kemudian industri catering dan seterusnya. Ini yang sebenarnya sudah direncanakan tapi kita belum dapat kepastian kapan akan dilakukan. Jadi ini kita akan dorong supaya timnya MSIP dan KM itu mulai segera untuk memastikan serapannya. Sehingga ini cukup kritis, ini harapannya nanti minggu ketiga ini semuanya harus sudah jalan sehingga target bulan Oktober serapan kita 11M itu bisa tercapai supaya nanti yang November dan Desember itu tidak terlalu berat bebannya. Termasuk dari tim komunikasi ini juga kegiatan KM Fair ini juga harus tuntaskan, kemudian pembuatan video dokumenter kampus pengajar, kemudian ada beberapa pembayaran ke media relation dan digital ad, ini sudah ada tagihan tapi masih direvisi lagi gitu ya. Nah, yang November ini yang besar di 600. Ini alokasinya kan selain untuk KM Fair kan juga untuk FKM ini. Nah, ini kepastian FKM mau seperti apa saya kira perlu dipastikan lagi karena kaitannya dengan dana ini akan bisa terserap di November atau tidak. Kalau misalnya awal November sudah ada kepastian akan dilaksanakan, maka ini kemungkinan bisa terserap. Tapi kalau enggak, maka harus segera dialihkan ke yang lain. Nah,
Terus berikutnya yang bidang hukum, ini beberapa, mulai dari MSIB ya, itu untuk magangnya itu ada SK Juknis Mitra Mahasiswa sudah selesai, sementara SI-nya itu SK Juknis saja yang sudah selesai. Kemudian beberapa progres itu masih memonitor SK Mentor dan Koordinator PT, termasuk juga dengan SI. Nah, yang menghambat sebenarnya adalah bahwa ketika SK Mentor dan SK Koordinator PT itu sudah selesai draftnya, ini mestinya lampirannya berupa daftar dari mentor, koordinator PT, mitra, mahasiswa itu mestinya sudah final terlebih dahulu gitu ya. Sehingga ketika draft SK-nya itu ada, lampirannya tinggal ditempelkan kemudian distorkan. Tapi yang terjadi adalah ini program ternyata masih kemudian melakukan verifikasi lagi. Artinya data itu tidak pernah fix yang ada di program sebenarnya berapa dan siapa saja. Ini satu hal, ini masalah yang kalau nggak ada solusinya nanti akan mundur-mundur terus. Nah, jadi ini mungkin perlu perlu memastikan bagaimana sebenarnya proses di program untuk penyelesaian finalisasi data itu. Nah, kemudian yang KM itu intinya sekarang tim hukum membantu untuk penyelesaian juknis untuk KM5 sehingga harapannya bulan akhir Oktober ini sudah nampak draftnya sehingga November bisa diproses untuk pengajuan ke Belmawa. Kemudian ISMA ini tinggal satu aja, PTLN yang belum merespon PKS. Kemudian progresnya kita nunggu, targetnya 30 Oktober ini PTLN sudah bisa merespon. Kemudian dokumen-dokumen PKS bagian besar sudah ada di Belmawa, jadi ini dipantau untuk penandatanganannya. Kemudian yang untuk ISMAVO juga demikian, ini deadline-nya 30 Oktober monitoring PKS. Terus 18 PKS sudah tanda tangan ya yang PTDN. Kemudian untuk PM ini beberapa SK, Juknis, Reviewer, Praktisi, Juklak itu sudah selesai dan semuanya ternyata ada perubahan gitu ya. Nah, perubahannya ini ditunggu untuk verifikasinya, harapannya nanti hari ini 14 Oktober itu bisa diselesaikan. WMK juga demikian, PKS sudah terdistribusi ke 17 PT, kemudian SK reviewer untuk PT yang terpilih itu menunggu paraf dari Bu Sesdijen, kemudian monitoring PKS dari PT yang sudah dikirimi itu kita tunggu sampai tanggal 30 Oktober. Nah, kemudian terakhir yang bidang data dan informasi, ini beberapa update-nya. Sorry, pakai ini aja. Ya, WMK itu sudah memodifikasi logbook dosen, itu sudah selesai. Kemudian sekarang proses pencairan. Kemudian PMM ini yang kemarin saya sampaikan ya, karena ada kendala konektivitas antara data Warteg dengan platformnya PMM, maka jembatan yang menghubungkan antara dua kelompok data ini ternyata dikembangkan juga tidak bisa berhasil dengan baik gitu ya, sehingga masih ada celah-celahnya, sehingga ini menyulitkan, sehingga kita kemarin saya sampaikan kita putuskan ya sudah untuk 2023 ini A to Z proses bisnisnya itu nanti akan menggunakan platform PMM sendiri tanpa menggunakan Warteg. Sementara untuk tahun ini itu kita masih upayakan untuk konektivitasnya bisa lebih baik dengan data Warteg gitu ya. Nah, kemudian untuk yang PM ini masih berproses terus. Jadi yang PM itu info dari program itu
platform yang dikembangkan oleh Bidatin itu tidak sesuai dengan timeline yang ditentukan, sehingga mengalami keterlambatan. Misalnya yang harusnya data itu sudah bisa di-download tanggal 7 Oktober kemarin, sampai hari kemarin itu belum selesai, bahkan tombol download-nya saja belum muncul, tapi kemarin Mas Leo sudah menjanjikan untuk diselesaikan dalam minggu ini. Nah, kemudian ada satu masalah lagi, ternyata dari sekitar 5.300 praktisi itu butuh dilakukan verifikasi rekeningnya. Nah, verifikasi rekening itu kalau yang di KM itu kan bisa dan PMM itu kan bisa dibantu dengan Warteg ya, karena mereka mendapatkan akses untuk verifikasi data rekening BRI dari LPDP gitu ya. Jadi LPDP punya PKS dengan BRI, sehingga untuk verifikasi data rekening BRI itu bisa dilakukan oleh Warteg. Nah, ternyata praktisi itu rekeningnya macam-macam. Tidak hanya BRI gitu ya, ada yang BCA, Mandiri, dan seterusnya. Jumlahnya banyak, 5.300. Sehingga ini kalau sementara kita tidak punya kerjasama dengan bank-bank itu untuk bisa melakukan verifikasi apakah nomornya benar, apakah namanya juga sudah benar, tidak ada kesalahan huruf, dan seterusnya, supaya bisa dibayarkan. Sehingga ini digunakan untuk menghindari supaya nanti tidak ada cat fair di LPDP gitu ya. Nah, karena menemukan jalan buntu, kemudian kemarin sore saya coba cari solusi. Kita pakai saja Finance Master-nya UGM. Kemudian saya minta izin dari Pak Pri dan Pak Direktur Keuangan UGM untuk bisa menggunakan Finance Master untuk verifikasi 5.300 nomor rekening ini. Sehingga ketika izin diberikan, saya tunggu datanya ternyata baru diberikan tadi pagi jam 9, setengah 9 pagi, kemudian langsung dikerjakan oleh tim DSSDI bersama dengan tim keuangan, kemudian jam 1 itu sudah selesai semua. Jadi ini sudah bisa cepat, nah tinggal proses untuk pengajuan ke LPDP-nya. Nah, sehingga ini sama, kebutuhan untuk perbaikan platform PM di 2023, ternyata Mas Leo tidak punya resource lagi. Sehingga kemarin saya rekomendasikan untuk menarik beberapa orang di Sigma supaya itu membantu untuk proses ini. Nah, kalau saya mencoba untuk mempelajari proses pengerjaan, ternyata memang ini urusan koordinasi memang kurang baik antara tim Bidatin sendiri, termasuk tim Bidatin dengan PM, ya. Terus akhirnya saya usulkan ya sudah, kita bikin bootcamp aja di Jogja, nanti tim IT-nya PM datang ke Jogja, terus kerja bareng dengan tim PM apa yang dimaksud, apa yang dibutuhkan, sehingga selama bootcamp itu banyak menyelesaikan PR-PR-nya. Jadi ini upaya untuk mengakselerasi sebenarnya. Tapi ternyata ditolak oleh Mas Leo karena Oktober ini katanya semuanya sibuk lah, padahal sibuknya kan mestinya sibuk untuk mengerjakan kebutuhan kampus Merdeka ya, termasuk PM ini. Nah, jadi ini baru tadi saya diskusinya dengan kemarin saya diskusi dengan Mas Leo, sehingga ini sebenarnya saya tawarkan kemarin minggu depan. Minggu depan kita seminggu bootcamp aja di Jogja gitu ya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Haryono, alokasi anggarannya bisa dari sekretariat masih bisa digunakan, tapi ternyata Mas Leo nggak bersedia bersama timnya. Nah, ini semoga nanti bisa kita lakukan sehingga akselerasinya cepat. Nah, kemudian Sigma terakhir ya, Sigma ini masih terus dilakukan oleh Mas Leo untuk mencoba membuat satu integrasi data gitu ya, tapi prosesnya lambat sehingga ini tidak bisa digunakan untuk 2022. Bahkan kemarin saya tanya ke Mas Gama, ini
setelah sosialisasi hari Kamis yang lalu, apakah PM akan merasa bisa menggunakan Sigma? Ternyata masih banyak fitur-fitur yang belum bisa memenuhi kebutuhan untuk pencairan. Nah, itu kemudian dikerjakan oleh Mas Leo, sementara PM sendiri itu kita upayakan untuk juga bisa melakukan proses pencairan. Nah, sehingga kalau menurut saya Sigma ini tidak bisa diharapkan untuk bisa selesai di 2022. Kalau ini mau diteruskan ya mungkin sambil jalan pelan-pelan untuk 2023, tapi saya sendiri belum mendapat kepastian kira-kira kapan bisa selesai di tim Bidatin gitu ya. Ini masih masalah yang perlu dicari solusinya gitu. Saya kira itu ya Mas Erwin dan teman-teman semua. Nanti apa diskusinya bisa kita lakukan di WA atau kalau pas ketemu. Terima kasih.